kabar? Baik, puji Tuhan. Kak, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Sekarang lagi di mana, Kak? Aku lagi di Brighton. Oh, gimana kondisi di sana, Kak? Keadaannya di sini sebenarnya secara statistik kurang begitu baik ya, karena banyak korban-korban positif, korban yang meninggal gitu. Tapi aku bersyukur keadaannya masih aku masih merasa nyaman di sini gitu. Walaupun memang udah diterapkan ya kebijakan stay at home, jadi benar-benar udah 1 bulan begini kegiatannya lebih banyak di rumah aja. Oh, berarti keluar juga dibatasi ya, Kak? Atau lockdown atau sistemnya kayak yang di Jakarta PSBB gitu masih bisa keluar tapi hanya sebatas urusan yang penting aja, misalkan kerja di bagian medis atau di bagian pemerintah, atau gimana, Kak? Kurang lebih mirip-mirip sih. Jadi yang boleh keluar itu cuma untuk kalau kita kalau kita mau grocery shopping, untuk makanan, atau kita mau beli obat. Atau kalau mau kerja itu benar-benar kerjaan yang memang nggak bisa dilakuin kalau nggak working from home gitu. Kerjaan yang dan kuliah juga udah online semua. Online semua ya? Oh iya, sama kayak di Jakarta ya. Kita doakan ya, semoga semuanya ini dapat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya, Kak. Nah, ini aku sangat terinspirasi sama kakak karena kakak lulus juga ya dari beasiswa LPDP ya di Inggris ya, di University of Sussex ya. Sussex ya, oke, di jurusan Childhood and Youth Studies. Nah, boleh nggak Kak sharing-sharing gitu buat teman-teman kita yang dimanapun mereka berada yang lihat video ini, bagaimana sih cara kakak sampai kakak bisa mendapatkan beasiswa LPDP di Inggris, gimana itu Kak? Bisa sharing gitu Kak? Oke. Kalau menurut aku yang pertama banget itu misalnya kuliah di negeri, yang paling pertama banget menurutku adalah kenali diri kita sendiri. Jadi kita terus kenalin kita tuh passion kita tuh apa, kita sukanya tuh belajar apa, dan bukan cuma belajar, tapi kita apa sih yang paling bikin kita tuh antusias gitu, topik apa atau isu apa atau hal-hal apa sih yang bikin kita tuh tertarik. Terus kita juga harus bisa identifikasi kelebihan kita di mana, kita tuh excellent dalam hal apa gitu. Misalnya kita orangnya suka ngitung, suka speak, atau misalnya kita orangnya lebih suka public speaking, atau kita orangnya lebih suka misalnya menganalisis sesuatu. Nah, itu penting banget. Kenapa? Karena itu akan menjadi ketika kita tahu passion kita, itu akan jadi sebuah energi untuk setiap upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka mencapai tujuan kita. Jadi penting banget untuk tahu diri kita siapa supaya kita bisa identifikasi nih tujuan kita mau ngapain. Betul. Jadi kuliah, karena kenapa ini proses untuk bisa sampai kuliah S2 kemudian kalian mau kuliah di luar negeri dan mau mendapatkan beasiswa, itu prosesnya bukan yang bulan 2 bulan gitu. Prosesnya itu bisa sampai bertahun-tahun. Kayak kalau yang aku alami, aku itu 2 tahun gitu. Dari pertama aku sebenarnya keinginannya udah ada lama gitu, tapi dari step yang wujudnya dalam bentuk tindakan itu tuh kayak beneran 2 tahun sampai akhirnya aku puji Tuhan dapat kesempatan untuk berangkat. Makanya kalau nggak punya dasar yang kuat, kalau kita punya passion yang kuat dan kita nggak tahu kita di mana, itu bakalan rentan banget untuk kita berhenti gitu dalam proses 2 tahun atau 1 tahun itu, atau bahkan mungkin bisa lebih dari 2 tahun juga. Ada juga yang kayak 3 tahun, 4 tahun nyoba terus gitu. Terus yang kedua menurut aku
adalah setelah kita tahu passion kita apa, kita tahu kapasitas kita apa, menurutku yang kedua adalah untuk mulai semua persiapan bisnis. Jadi persiapin diri kita untuk yang pertama banget itu research tentang kampusnya gimana. Kita harus tahu, kita harus research nih, kita cari di internet banyak banget kampusnya, kemudian jurusannya apa, di negara mana. Padahal kita cuma sebatas, jangan sampai kayak kita cuma sebatas kayak gue mau kuliah di luar negeri dan akhirnya milihnya random aja gitu. Misalnya kayak karena gue suka negara X gitu, ya udah gue mau kuliah di negara di kampus Y. Nah menurut aku akan lebih strategis kalau kita cari tahu dulu nih, setelah kita tahu passion kita apa dan kita mau ngapain setelah kita lulus nanti, kita research, cari jurusannya itu apa sih, karena di luar negeri sendiri jurusan itu banyak banget dan sangat spesifik gitu. Contoh misalnya jurusan hukum aja itu tuh spesifik banget gitu, kayak hukumnya yang emang ada yang lebih praktikal banget, ada yang mungkin lebih apa ya, yang klasikal gitu ya, emang teori gitu. Nah menurutku penting untuk research itu kenapa? Karena nanti beda nih yang kita pelajarin. Misalnya nama jurusannya sama, tapi di kampus yang berbeda. Padahal misalnya masih di negara yang sama, gitu. Misalnya sama-sama di Inggris gitu. Sama-sama misalnya jurusan childhood studies. Tapi nanti misalnya kampus ini bisa beda nih pendekatannya dengan kampus yang satunya lagi. Nah makanya penting banget untuk selain tahu diri kita maunya apa, kita juga penting untuk tahu tempat mana sih yang bisa memberikan itu paling dekat lah dengan apa yang kita mau. Nah kemudian setelah kita tahu kampusnya apa, kita lihat tuh persyaratannya apa. Misalnya persyaratan IELTS bahasa Inggris itu harus berapa nilainya gitu kan. Terus kalau di Inggris itu kalau di US, di Amerika itu ada butuh tes lain gitu ya. Misalnya ada butuh GRE, math gitu. Nah, itu teman-teman harus aware dengan itu dan jangan misalnya kayak mau kuliah di US terus belum research itu, terus akhirnya nggak aware karena ternyata susah untuk belajar statistik dan lain-lain. Kalau di UK kan nggak requirement-nya nggak ada itu. Nah, kalau kan kakak udah bahas tuh tadi tentang harus ada passion juga dari orangnya dan harus research juga kan university-nya gitu gimana. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ada orang yang mungkin kapasiti kemampuannya dalam berbahasa Inggris masih belum memadai, maksudnya masih hanya sebatas speaking doang. Itu apa sih yang harus bisa kita lakukan gitu kan, sehingga kita yakin bahwa kita itu mampu dan bisa berkuliah di luar negeri itu Kak? Gimana? Oke. Ini poin yang bagus. Jadi bukan berarti kuliah di luar negeri itu cuma buat orang yang bahasa Inggrisnya yang udah bagus. Jadi semua orang tuh berhak untuk punya mimpi. Either mau kita udah jago bahasa Inggrisnya, kita mau udah lebih lancar, atau misalnya kita masih belajar, menurutku itu harusnya nggak menjadi penghalang untuk kita punya mimpi, misalnya mau kuliah ke luar negeri. Yang paling penting banget adalah kalau emang kita niat belajar gitu, dan buat aku belajar bahasa Inggris itu harus selalu kayak kita les kayak gitu. Aku sendiri lebih banyak belajarnya otodidak. Yang penting gimana kita kreatif mungkin memanfaatkan resource yang ada. Zaman sekarang kan internet bikin semuanya lebih mudah gitu kan. Banyak banget resource yang ada di internet, mau itu YouTube atau entah di website belajar atau aplikasi di app, itu bisa banget terpakai untuk belajar. Yang penting kita konsisten gitu ngelakuinnya. Mungkin setiap hari kita nyediain waktu setengah jam atau 1 jam, tapi konsisten terus kita lakuin. Dan kalau bahasa Inggris menurut aku modalnya pede aja sih kalau misalnya belajar apa intinya.
Jadi entah itu ngomong sendiri di depan kaca atau cari teman untuk ngobrol, menurut aku penting banget untuk selalu diasah. Jadi kemampuannya bakalan terus naik. Dan ya udah, setelah itu ikutan tes IELTS, dan ya udah semoga nilainya bagus dan bisa ini ya. Oh gitu ya. Berarti memang harus ada kreativitas juga, karena emang teknologi sekarang juga lebih mumpuni juga ya Kak daripada yang zaman dahulu. Jadi lebih mudah juga buat kita kaum muda untuk lebih lagi menggali ilmu yang ada gitu ya Kak. Nah, aku pertanyaan berikutnya nih ke Kakak. Kakak kan udah S2 nih, lagi proses untuk menyelesaikan studi Kakak S2 di luar negeri. Nah, apa sih tantangan Kakak selama Kakak berkuliah S2 di luar negeri? Menurut aku yang pertama itu adalah sistem belajarnya yang berbeda. Jadi kalau yang aku alami ya di sini, kita belajar, fokus belajar itu bukan cuma untuk tahu gitu. Aku ngebandinginnya sama waktu S1 gitu ya. Kalau S1 mungkin lebih kayak supaya kita tahu konsep, kita tahu teori. Tapi ketika di sini mungkin karena levelnya juga S2, tantangannya adalah gimana kita belajar tuh bukan cuma untuk tahu, tapi kita juga bisa mengkritisi teori yang ada atau debat yang ada di dalam isu tertentu itu gitu. Dan itu benar-benar aku rasa diasah banget di critical thinkingnya gitu. Jadi kita harus berpikir secara kritis, dan ternyata itu nggak mudah gitu. Jadi ketika setiap kali kita mau masuk kelas, kita tuh udah harus punya knowledge, atau kita udah harus tahu isu itu tuh, topik itu tuh membahasnya seputar apa sih gitu. Jadi sebelum kuliah kita udah dikasih bahan reading dan bahkan bahan presentasi dosennya, dan ketika di kelas kita pembahasan kita tuh bukan cuma sekedar kita ngerti gitu, tapi kita juga bisa berpendapat, have our own opinion and argument tentang apa sih yang lagi dibahas ini. Dan menurut aku itu jadi hal yang ngebedain dan sebenarnya challenging buat aku gitu, karena tugas-tugasnya juga membuat kita harus berpikir secara lebih kritis. Terus selain itu ada nggak tantangan misalkan kayak dari lingkungan itu di luar negeri, apa yang membedakan dengan di Indonesia gitu Kak? Atau individualisme atau gimana orang di sana itu Kak? Sebenarnya kalau dari lingkungan, aku ngerasa malah itu bukan tantangan, tapi itu jadi kayak suatu experience yang baru gitu. Karena segala sesuatu di sini, kalau misalnya berbicara tentang reaksi orang-orang gitu ya, tentang individualisme dan lain sebagainya, aku lebih ngelihatnya kayak ya udah, kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjain atau apa yang kita lakuin dan yang orang lain lakuin. Cuma kalau kembali lagi ke tantangannya, aku lebih banyak ke tantangan dari pribadi sih. Tantangan yang lain itu adalah time management. Bedanya di sini sama di Indonesia, di sini tuh, dan apalagi kita belajarnya tuh terbatas waktunya. Kalau di Inggris kan cuma 1 tahun. Jadi 1 tahun itu udah termasuk kita bikin disertasi. Dan udah termasuk kita bukan cuma belajar secara akademis, tapi juga belajar dari pengalaman kehidupan kita di sini gitu kan. Nah, dan juga kayak kehidupan di sini tuh nggak mudah di Indonesia. Misalnya di Indonesia banyak ada apa, boleh nyebut ini nggak sih, kayak Gojek atau Food gitu. Nah, ada layanan-layanan yang bisa membuat kita lebih efisien gitu kan. Kalau di sini kan semua harus dilakuin sendiri, mulai dari belanja, kemudian juga commuting gitu ya, transportasinya ya. Karena transportasi lumayan mahal gitu kan, jadi memang kita lebih banyak misalnya jalan atau sepeda, takes time. Banyak waktu yang dikeluarkan juga ya dari situ ya. Jadi challenge-nya adalah gimana dalam rentang waktu 1 tahun dan dalam waktu 1 hari itu bisa membalance semuanya gitu. Kuliah dapat,
independent learningnya dapat, kemudian kerjaan-kerjaan di rumah yang kayak masak, nyuci, bersih-bersih rumah, kemudian juga commuting dari satu tempat ke tempat lain, dan juga kalau dalam time satu tahun kan ya kita juga kan traveling, jalan-jalan, Ya, betul. lihat apa gitu kan. Terus ada kegiatan-kegiatan non akademis juga, misalnya kayak societies di kampus gitu, yang sesuai dengan hobi kita, passion kita, dan juga socializing sih, dimana kita juga bisa punya teman gitu kan, bukan cuma kita belajar aja, tapi kita juga bisa bergaul, kita bisa make friendship dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi itu challenge buat aku sih dengan luar. Wah, seru banget ya Kak. Iya. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, kan bentar lagi nih kan dalam kurun waktu sebentar lagi Kakak juga akan lulus nih. Nah, setelah nih lulus Kakak mau stay dulu di situ untuk kerja atau Kakak balik langsung ke Indonesia? Oke. Nah, karena studi aku di sini itu dibiayai sama lembaga beasiswa yang visinya adalah untuk membangun Indonesia. Jadi setelah selesai ini aku akan balik ke Indonesia dan mengerjakan apa yang udah aku pelajari, mencari peluang untuk aku bisa menerapkan apa yang udah aku pelajari dari sini. Karena ketika aku ikut beasiswa ini mencari orang-orang yang memang ingin membangun Indonesia gitu. Jadi memang itu juga sejalan dengan visi aku, karena aku jurusannya Childhood and Youth Studies. Aku lihat kayak di Indonesia masih banyak ruang yang bisa kita eksplor untuk kehidupan anak-anak dan anak muda yang bisa lebih baik, lebih thriving gitu. Tapi di sini either way kita mau kuliah di luar negeri atau kuliah di dalam negeri, dan setelah itu kita mau kerja di Indonesia atau kita mau kerja di luar negeri. Untuk anak muda di luar sana yang mungkin ingin mengikuti jejak Kakak, mendapat beasiswa di luar negeri berkuliah, itu apa pesannya Kak? Boleh disampaikan? Oke, dari aku S2 itu bukan cuma gimana kita belajar secara akademis, tapi menurut aku kuliah lagi, entah itu S2, S3, ataupun mungkin juga S1 gitu ya, itu adalah sebenarnya proses untuk kita lebih kenal diri kita tuh seperti apa gitu. Proses untuk kenal tujuan kita, proses untuk kenal kemampuan kita, passion kita, hobi kita, calling kita, kelemahan kita gitu. Jadi jadikan itu sebagai suatu kesempatan yang lebih luas daripada hanya sekedar belajar teori. Tapi yang lebih penting adalah mengenali diri kita dan gimana kita bisa fit in dengan dunia ini gitu, dengan kebutuhan yang ada di dunia ini, gimana kita juga bisa berkontribusi sekecil atau sebesar apapun itu. Iya ya, makasih banyak ya Kak. Wah, sebenarnya waktunya masih kurang sih. Mungkin next time kita akan lebih banyak lagi berkomunikasi tentang hal-hal lain, mungkin tentang aktivitas Kakak di sana selama pandemi ini, atau masih banyak hal lah yang bisa kita sharing di sini ya. Tapi untuk di sini cukup segini. Mungkin semua yang mendengarkan bisa menjadi berkat juga, menjadi semangat dan dorongan juga untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Kak Monica atas motivasinya, atas sharing-sharingnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati Kakak, apa yang Kakak kerjakan semuanya berhasil. Amin. Thank Terima you kasih ya Kak Moni. Iya, all the best juga buat Clara dan semua yang nonton. Ya, terima kasih. God bless you. God bless you too. Bye. Bye.